Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Edwin, saya dari kelompok 10. Saya bersama kedua teman saya, yaitu ada saudari Setia Indi Ramawati dan saudari Itin. Pada kesempatan ini, kelompok kami, yaitu kelompok 10, mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan materi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP Kurikulum 2013. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini itu rencana yang menggambarkan prosedur atau pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP itu merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan di sini diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajar atau mau terlibat secara penuh. Lalu kita masuk ke tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang pertama itu mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Nah, yang kedua itu memberikan kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Nah, di sini kita diberi kesempatan untuk merancang sebuah pembelajaran yang dibutuhkan oleh para siswa dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Lanjut. Lalu yang ketiga, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Nah, hal itu yang dapat mempermudahkan seorang guru untuk bisa memahami karakter para siswa, bahwa kurangnya siswa ini di mana, supaya dengan membuat RPP dan sudah diteliti dan dianalisis itu berharap supaya siswa itu dapat mengerti dengan materi yang telah dibagikan sesuai dengan pembelajaran pada hari itu. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan RPP. 1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. 2. Bersifat fleksibel. 3. Mendorong partisipasi aktivitas peserta didik. 4. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. 5. Disusun untuk setiap kompetensi dasar. 6. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP. 7. Keterkaitan dan keterpaduan. 8. Merupakan teknologi informasi dan komunikasi. Komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari: yang pertama, identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan
sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar dan beban belajar. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan susunan belajar dan proses pembelajaran agar pembelajaran peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dan setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kami kelompok 10 dan itu hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.